Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo warga Sukawedi. Kenalkan saya Pak D. Alvan dari channel Dongeng Tengah Malam. Bisa dicari di YouTube dan Spotify ya. Di sana sudah ada ya kira-kira 100-an lebih lah dongeng horor. Jadi monggo mampir ke channelnya Pak D di Dongeng Tengah Malam. Untuk cerita Pak D kali ini bisa dibilang spesial ya. Untuk Do You See What I See, karena telah diberi kesempatan ya untuk membawakan cerita di sini. Karena cerita ini belum pernah Pak D ceritakan, bahkan di channelnya Pak D sendiri, Dongeng Tengah Malam. Mungkin warga Sukawedi ini juga sudah ada yang pernah mendengarkan suara Pak D ya di podcast Bagi Horor. Di sana juga belum pernah Pak D cerita soal cerita yang satu ini. Baiklah, kita langsung ke ceritanya. Cerita ini Pak D alami sekitar awal tahun 80-an. Di mana setelah lulus SD, saya kan meneruskan sekolah ke SMP. Tahun segitu, sekolah SMP kan tidak di semua kecamatan ada, khususnya negeri ya. Karena kebetulan saya diterima di sebuah SMP negeri yang bisa dikatakan favorit lah. Karena SMP negeri ini yang paling dekat dengan rumah saya. Tapi bukan dekat jaraknya cukup lumayan jauh. Lokasinya berada di kecamatan lain, bukan kecamatan saya tinggal. Kalau ngomong jarak sih lebih kurang ya, antara 11-12 kiloan lah dari tempat tinggal saya ini. Karena diterima di sekolah negeri yang lumayan favorit, ya seneng lah Pak D saat itu. Tapi sayangnya untuk masuk ke sana, kelas 1 itu masuknya itu harus masuk siang. Karena enggak tahu keterbatasan kelas atau gimana. Sedangkan kelas 2 sama kelas 3 itu masuk pagi. Jadi pertama kali masuk SMP itu harus masuk siang dan pulangnya sekitar jam 5. Itu kalau mau pulang seandainya ditempuh dari rumah ya, itu akan sulit untuk mencari kendaraan umum. Karena zaman segitu kendaraan umum kan nggak kayak sekarang banyak ya. Kalau dulu terbatas sekali jumlahnya. Kalau pagi itu rame kalau angkutan umum. Karena banyak orang ke pasar dan sebagainya. Atau bahkan berangkat sekolah pun enak. Siangnya juga banyak. Lah kalau masuk siang, sorenya yang susah. Karena jarak yang lumayan jauh dan orang tua khawatir kalau pulang ke Malang nggak dapat kendaraan. Akhirnya saya dititipkan ke rumah kakek sama orang tua saya ini. Karena apa? Kakek ini kebetulan rumahnya dekat dengan sekolah nanti yang akan saya jalani. Bisa ditempuh sambil naik sepeda angin lah, sepeda ontel ya istilahnya ya. Ya udah ngikut aja lah kata orang tua. Sampai pada hari sekolah itu kan besoknya kan harus sudah mulai pelajaran sekolah ya. Sudah masuk sekolah. Otomatis kemarinnya kan diantar sama orang tua sore itu. Jadi sore itu diantar orang tua ke rumah kakek. Kebetulan kakek ini memang tinggal berdua aja sama nenek. Anak-anaknya sudah keluar dari rumah, sudah banyak yang berkeluarga, bahkan yang belum keluarga kebetulan memang sekolah di luar kota, makanya harus ngekos. Jadi di rumah itu hanya tinggal kakek sama nenek aja. Sebagai gambaran ya, rumah kakek saya ini. Jadi rumahnya itu bukan di pinggir jalan. Itu rumahnya masuk dari jalan raya, itu masuk lebih kurang ada 100-150 meter lah rumah dari jalan raya. Dan jalan itu memang itu tanahnya kakek semua.
Jadi rumahnya memang agak masuk dan di sana hanya rumah kakek sendiri, nggak ada rumah lain. Lah kebetulan kakek juga di depannya itu membangun masjid kecil ya. Saya bisa katakan itu masjid walaupun kecil karena apa? Tiap Jumat itu memang dipakai warga sekitar untuk Jumatan di situ. Makanya saya bilang masjid ya. Itu bangunan kakek sendiri memang di situ. Lah kalau lingkungan sekitar rumah kakek ya, itu kan memang rumah sendiri, rumah kuno zaman dulu bisa dibayangkan tinggi, gede dengan temboknya yang cukup tebal. Dan pintunya itu kalau dibilang itu ya tinggi itu mungkin sekitar 2,5 meter kali ada ya pintunya itu. Kayak rumah peninggalan Belanda gitu loh. Lah jendelanya itu juga sama, tinggi jendelanya itu. Ngikuti tingginya pintu kan ya. Dengan model kayu semua. Kayu yang lumayan besar, memang rumah kuno, rumah kakek saya itu. Terus di samping kiri itu kakek itu punya peliharaan angsa. Angsa yang lehernya panjang. Apa ya istilahnya ya? Swan ya. Angsa warna putih yang lehernya panjang itu. Lah terus di samping kandang itu ya kebun-kebun kosong barulah itu istilahnya kalau saya bilang itu barongan. Barongan itu tumbuhan bambu yang rimbun. Jadi sepanjang pinggir itu banyak tumbuhan bambu dan itu memang milik kakek semua. Karena tanahnya agak luas makanya rumahnya itu sendirian di situ itu. Setelah diantar sama orang tua ya otomatis saya ditinggal. Saya diserahkan semua kan membawa bekal-bekal pakaian-pakaian ganti ya. Akhirnya malam itu saya harus tidur di rumah kakek karena besoknya harus sekolah. Malam pertama tidur di rumah kakek. Bisa dibayangkan ya, tahun segitu itu listrik kan masih belum ada. Yang ada itu hanya di kota-kota aja. Sedangkan rumah kakek memang di pinggiran kota dan belum teraliri listrik di rumahnya itu. Bisa dibayangkan kalau malam hari itu gelapnya bukan main. Penerangan itu hanya lampu tempel aja. Di masjid itu sama kakek dikasih lampu petromak tapi hanya sampai isya aja sudah. Setelah isya dimatikan semua, hanya dikasih lampu tempel aja satu gitu di luar ya. Karena malam pertama otomatis kan nggak bisa langsung tidur. Di situ kebiasaan kakek, kakek kan jadi imam di masjid itu ya. Jadi habis maghrib biasanya kakek itu sampai isya itu di masjid. Setelah isya baru pulang. Lah pulang itu kebiasaan kakek yang saya tahu. Jadi habis isya pulang itu biasanya mengaji sebentar. Mengaji mungkin sampai jam 8, setengah jam atau 1 jam itu mesti kakek saya ini. Mengaji barulah tidur. Lah untunglah malam pertama kan masih dengar suara kakek mengaji. Jadi habis isya sudah masuk kamar. Nggak ada kegiatan apa-apa. Mau kegiatan apa? Wong malam gelapnya dan penerangan di dalam rumah kakek setelah isya ya memang hanya lampu tempel aja. Jadi lampu tempel ditaruh di meja ruang tamu itu biasa dipakai kakek ngaji biasanya. Di ruang tengah ada sih, tapi malam bisa dimatikan hanya satu aja penerangan di ruang tamu itu aja. Sampai nggak terasa alhamdulillah ternyata bisa tidur juga malam pertama di rumah kakek. Sampai pagi kan masuk siang ya. Jadi pagi nggak ada kegiatan, hanya melihat nenek masak. Kebetulan memang kalau pagi itu ada yang membantu nenek masak. Jadi ada orang pagi bersih-bersih, masak. Dan habis itu ya pulang. Sore nggak ada lagi ya tinggal cuma kakek sama nenek aja di rumah itu. Hari pertama saya lalui di rumah kakek alhamdulillah nyaman-nyaman saja. Sampai seminggu kemudian 2 nggak ada masalah. Cuma ada yang jadi akhirnya saya ingat. Jadi kalau malam pernah suatu ketika saya ini terbangun malam hari. Nah, tahu kenapa tiba-tiba saya kok merasa terbangun karena ada suara berisik.
Lah, berisiknya itu kan saya ceritakan tadi ya, kakek itu memelihara angsa di samping kiri rumah. Itu kalau nggak salah mungkin tengah malam, saya juga nggak tahu jamnya. Yang pasti waktu itu kondisinya sepi, tiba-tiba ada suara angsa tuh ribut saling bersaut-sautan. Suara angsa kan, "Oh, kau," kan gitu. Saling bersaut-saut, saya juga nggak tahu kenapa. Itu ya lumayan, saya denger itu ya mungkin hampir 15 menitan lah ada ya. Sampai saya tertidur lagi, tak anggap ya mungkinlah ada binatang lain atau apa ya. Dan itu terjadi kayaknya loh ya, karena tiap malam kan saya juga nggak terbangun ya. Tiap kali terbangun atau mungkin saya terbangun karena berisik suara itu juga saya nggak tahu. Beberapa kali saya mendengar suara itu. Tapi saya anggap ya sudahlah, tak anggap nggak ada apa-apa. Sampai lebih kurang 1 bulan saya tinggal di rumah kakek. Disinilah mungkin bisa dibilang saya bersinggungan dengan makhluk lain. Jadi kejadiannya malam itu karena habis sekolah ya, nggak tahu mungkin banyak tugas ya waktu itu ya. Jadi saya tuh kayak merasa capek gitu loh. Jadi pulang sampai di rumah kakek ya sudah mau maghrib, mandi-mandi, sholat maghrib sampai sholat isya selesai, saya langsung rebahan di kamar. Kebetulan kamar yang saya tempati itu kamar di belakang ya. Kalau dari ruang tamu, kamar kakek di sebelah kanan, kamar saya itu di sebelah kiri. Dan ruang tengah rumah kakek itu cukup luas. Cukup luas bisa dibilang ya, kalau ukuran meter itu ya. Mungkin bisa dibilang lebarnya bisa 4 meter. Panjangnya mungkin lebih dari 5 meteran lah, 5 meter mungkin lebih lah. Lah saya di pojok sebelah kiri itu memang ada 1 kamar, terus ruang tengah ya. Di sebelah kanan itu ada 2 kamar, kamarnya kakek dan satunya itu kamar adiknya bapak saya. Yang kosong memang karena kan lagi sekolah di luar kota. Dan di ruang tamu itu, ruang tamu zaman dulu ya. Zaman dulu kan ruang tamu itu mesti los ya, dari kanan ke kiri itu biasanya full ruang tamu depan itu. Baru ada tembok, pintu baru masuk ke dalam. Nah di ruang tamu itu ada meja kursi. Yang sebelah kiri lurusan kamar saya itu ada meja kursi, di sebelah kanan itu ada meja kursi dari kayu ya. Biasanya memang di situ dipakai tempat kakek saya kalau mengaji. Jadi kalau keluar kamar biasanya kelihatan meja itu dari kamar yang saya tinggali. Jadi kakek ngaji apa, biasanya saya mau masuk kamar gitu ngelihat kakek ngaji di situ. Kembali ke cerita ya. Jadi malam itu karena kecapean, habis sisa saya langsung masuk kamar, langsung rebahan, tertidur. Lah perasaan saya waktu itu tidur nggak lama kok, perasaan loh ya. Jadi habis tidur nggak lama itu kok saya merasa pingin buang air kecil. Lah kalau buang air kecil, kamar mandinya kan ada di belakang. Biasa rumah zaman dulu kamar mandinya kan mesti di luar rumah di belakang. Jadi harus keluar dulu rumah baru kamar mandi. Keluar dari belakang loh ya. Itu memang rumah zaman dulu rata-rata seperti itu. Begitu juga rumah kakek saya itu. Saya merasa tidur sebentar, pingin banget ya saya keluar lah. Begitu keluar kamar kan saya dengar ada, jadi terdengar suara nggak keras. Jadi suara seperti orang ngaji gitu, tapi nggak jelas ngaji apa saya nggak jelas. Otomatis sambil ngantuk-ngantuk saya kan ngelirik ke ruang tamu. Lah di situ kan kelihatan ada orang lagi menghadap ke meja sambil ada lampu tempel yang agak ya biasa lampu tempel warnanya kan nggak putih ya, agak remang-remang gitu ya. Maaf, saya cerita ini sambil agak merinding ya, masih mengingat masa lalu pada masa itu. Saya melirik, waduh kakek ya sudah saya merasa, oh mungkin masih sore ini berarti. Saya memang tidurnya kan sebentar. Merasa kan ada temennya juga. Berarti saya kira kakek masih bangun, ya udahlah saya langsung ke belakang. Lah kondisi waktu itu ya memang gelap. Kalau zaman itu ya jam 8 maupun jam 1 rasanya bedanya nggak terlalu jauh, sama-sama gelapnya.
Saya langsung ke kamar mandi belakang, habis kencing ya sudah saya kembali. Lah pada waktu kembali mau ke kamar lagi itu saya masih mendengar sepertinya masih kakek saya masih ngaji gitu loh. Ya udah saya masuk. Begitu mau masuk kamar, mau ke pintu ya, masih di luar kamar ya. Kok suara ngajinya tiba-tiba nggak ada suara, diem gitu loh. Padahal saya perasaan tadi waktu jalan masuk ke rumah itu masih dengar suara gremeng-gremeng gremeng-gremeng istilahnya ya. Itu ada suara lah, suara seperti orang ngaji. Begitu mau masak suaranya kan diem. Saya kan otomatis langsung lirik gitu loh. Oh kok diem, apa sudah selesai gitu loh. Saya lirik ke sana. Lah pas saya lirik ini, kakek saya, yang menurut saya itu kakek saya ya, itu berdiri kayak habis ngaji gitu loh. Oh perasaan saya waktu, kakek habis ngaji mungkin mau tidur. Tetapi yang saya lihat, kakek itu berdiri bukannya jalan masuk ke rumah, itu malah ke arah pintu keluar. Nah, saya juga heran, loh ngapain kakek malam-malam kok pintu keluar, padahal pintunya sudah ditutup. Kok kakek seperti mau keluar gitu loh. Sampai saya lihat, sempat saya agak berhenti ya, sampai memperhatikan kakek. Saya lihat kakek itu keluar, tapi keluar kok nggak ada suara seperti pintu dibuka. Tapi saya lihat kakek sudah nggak ada. Otomatis penasaran dong saya, kok kakek nggak ada? Apa sudah keluar kok nggak dengar suara pintu dibuka? Padahal rumah zaman dulu seperti saya cerita ya, pintunya itu kan tinggi. Kalau dibuka pasti ada gelodak gitu, pasti ada geratakan. Sekilas pintu ya, pintunya ada dua. Jadi pintu yang di dalam itu pintu yang ada kacanya kecil-kecil itu. Sedangkan di luar itu ada pintu yang full kayu, itu keamanan biasanya. Kalau rumah zaman dulu, jendelanya juga sama seperti itu, ada jendela double pintu, daunnya itu. Lah memang kalau rumah kakek ini memang pintunya yang kayu full itu nggak pernah ditutup, yang ditutup hanya pintu kaca itu. Melihat kakek sepertinya keluar kok nggak ada, atau saya penasaran, saya itu langsung jalan ke depan walaupun agak ngantuk ya, cuma penasaran ngapain kakek keluar. Yang penasaran jalanlah saya ke ruang tamu sambil ngintip lewat kaca. Lah di luar kan gelap, otomatis saya cari-cari kakek itu, kok nggak ada orang, padahal sebentar loh. Begitu kayak keluar saya penasaran, saya langsung jalan ke depan, itu nggak ada siapa-siapa. Tetapi anehnya, padahal tadi kan nggak ada, hening tadinya itu, habis suara menurut saya ngaji tadi nggak ada, itu hening. Begitu saya melihat keluar mencari, tiba-tiba angsanya peliharaan kakek itu ruaminya bukan main, bersaut-sautan, auk gitu. Saya juga heran, apa kakek yang lagi melihat angsanya atau memeriksa angsanya. Lah saya lihat keluar kan nggak kelihatan kakek. Tetap saya lihat, saya cari-cari sampai kan suaranya ribut ya. Maaf ini sih saya sampai merasa bulu kuduk saya berdiri nih, saya cerita, mohon maaf ya, mungkin agak tersendat-sendat. Sambil suara angsa itu bersaut-sautan, tiba-tiba saya mendengar itu ada seperti suara ketawa. Saya nggak lihat ada orang di luar, tapi ketawanya seperti di kuping saya. Saya juga heran. Jadi suara itu suara tertawa berat gitu loh. Dan itu yang pasti bukan suara ketawa kakek saya. Mendengar suara ketawa itu, saya kan kaget. Sampai saya berteriak, astagfirullahaladzim. Ya karena kagetnya saya. Habis ketawa, saya teriak astagfirullahaladzim gitu ya. Itu suara saya masih bersaut-sautan. Habis mendengar suara itu saya seperti merinding ketakutan, karena suaranya saya nggak bisa bayangkan ya. Bukan suara seperti orang ketawa gitu, enggak. Jadi suara ketawa, suara seperti ingin menakut-nakuti gitu. Dan bener, saya memang takut pada waktu itu mendengar itu.
Makanya saya sampai berteriak. Nggak tahu teriakan saya itu didengar apa enggak sama kakek saya. Di tengah rasa ketakutan saya ini, saya sudah mau balik, tapi mendengar suara itu seperti tubuh saya itu kaku. Mau jalan rasanya seperti orang apa ya? Kalau tertegun kan diem. Ini perut saya itu sulit bergerak gitu loh. Sampai saya mendengar pintu kamar kakek saya seperti dibuka, klerak-klerak, gredak. Buka, ternyata kakek saya keluar dari kamar. Dan betapa kagetnya saya. Karena tadi benar-benar saya melihat kakek saya itu sepertinya keluar. Dan sekarang kakek saya itu baru keluar dari kamar sambil melihat saya. Loh, ono apa le? Kowe kok di pintu bengi-bengi ngene? Maksudnya kenapa kamu kok di depan pintu malam-malam begini? Apalagi tadi kan kelihatan kalau saya masih di pintu ya, belum sampai masuk ya. Dan saya waktu itu tidak bisa menjawab apa-apa dari pertanyaan kakek. Dan rasanya darah ini seperti darah ini sudah kayaknya sut gitu, seperti sudah nggak ada darah saya ini. Perasa wajah ini seperti dingin badan ini. Mungkin kakek tahu itu ya. Sampai saya dideketi sama kakek, itu saya masih terpaku heran, kok ada kakek di sini. Sampai kakek saya mau mukul-mukul pundak saya, baru saya sadar. Saya sadar, langsung saya lemes, saya dituntun sama kakek duduk di kursi. Sama kakek, ono opo kowe kok weden koyo ngono? Ada apa kamu kok ketakutan seperti itu, kata kakek. Akhirnya setelah tenang barulah saya bercerita mengenai kejadian yang saya alami barusan. Dan saya juga tanya sama kakek, loh kakek mau kemana? Lah kata kakek, ternyata memang tiap malam kakek itu kan sholat malam. Jadi sekitar antara jam 1-an kakek itu mesti terbangun untuk sholat malam. Dan ternyata benar, jam waktu itu sudah menunjukkan hampir jam 1 malam. Yang menurut saya tadi, saya kira masih sekitar jam 8-an atau setengah 9. Sampai akhirnya saya dikasih kakek minum, disuruh istirahat lagi, dah diingetin sama kakek. Makanya saat durunge tidur, sebelum tidur, baca doa dulu, jangan asal tidur saja, katanya. Ya memang seperti saya ceritakan, saya kan saking mungkin capeknya ya, makanya saya langsung rebahan dan tertidur. Dan semenjak kejadian pertama di rumah kakek itu, saya jadi meraba-raba gitu, dan saya jadi tahu kenapa di tengah malam sampai angsanya kakek itu kok mesti bersaut-sautan. Apa mungkin berhubungan dengan itu? Dan jawabannya insya Allah iya. Karena semenjak setelah malam itu saya baru ngerti, berdasarkan pengalaman saya selama tinggal di rumah kakek. Jadi nggak hanya berhenti di situ, itu adalah pengalaman pertama. Dan ada lagi beberapa kejadian di rumah kakek yang juga membuat saya jadinya lebih tahu dan lebih waspada gitu loh, dengan adanya makhluk-makhluk yang ada di sekitar rumah kakek itu. Dan kalau ada kesempatan lagi, insya Allah saya akan ceritakan lagi lah pengalaman apa lagi yang ada, yang terjadi di rumah kakek selama saya tinggal lebih kurang 1 tahun.